salah satu alat yang kita gunakan untuk menanam. Nah, ini coba saya menggunakan seperti ini, menggunakan sarung tangan yang ada cakarnya ini. Apakah bisa kita gunakan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, hari ini kita berkebun lagi. Di hadapan kita ini ada tumbuhan atau tanaman di tempat kami di Banyuwangi. Ini dinamakan dengan simbukan. Nah, simbukan ini biasanya adalah tumbuhan liar ya, tumbuhan liar yang biasanya merambat di pagar-pagar halaman, pagar-pagar rumah. Nah, dan daun simbukan ini di sebagian masyarakat Jawa, terutama di tempat kami di Kabupaten Banyuwangi, daun simbukan ini biasa dibuat botok. Kalau di tempat kami namanya botok atau mungkin pepes. Jadi simbukan ini daunnya diambil daunnya, kemudian dicampur kelapa, kemudian kasih bumbu. Nah, nanti mungkin di kesempatan yang lain kita akan memasak botok simbukan ya. Tapi hari ini kita mau berkebun dulu, kita tanam dulu simbukannya. Nanti kalau sudah tumbuh dan daunnya banyak, nanti kita akan buat botok. Harapannya dengan menanam di rumah kita tidak perlu jauh-jauh atau kesulitan ketika ingin membuat botok simbukan. Hari ini kita mau tanam-tanam simbukan. Nah, ini sudah bibitnya cukup banyak ini. Ini nanti kalau kita potong-potong, kita jadikan bibit, nanti bisa jadi beberapa pot. Nah, ini hari ini kita urai dulu, kita potong seukuran kurang lebih 10 sentian agar mudah menanamnya dan bisa tumbuh dengan bagus. Ini cukup panjang ini, cukup panjang. Nah, ini kita urai dulu mana yang pangkalnya, mana yang pangkalnya, mana yang ujungnya ya. Nah, ini ketemu, ini akarnya. Nah, ini akarnya. Nah, ini ada akar dan ini ujungnya. Nah, ini kita kita luruskan dahulu supaya tidak terbalik. Dan kalau tidak terbalik nanti bisa tumbuh dengan sempurna. Teman-teman yang berbahagia, tanaman simbukan ini bisa kita perbanyak dengan cara di setek batang bisa ya. Wah, ini teman-teman yang berbahagia, aromanya itu sudah tercium dengan sempurna. Jadi simbukan ini mempunyai aroma yang khas ya. Nah, mungkin bagi sebagian kita yang tidak suka ya, ini kurang menyenangkan baunya. Tapi kalau kita sudah terbiasa, hidung kita sudah terbiasa mencium bau simbukan, ya sudah biasa dan tidak masalah gitu ya, nyaman di hidung kita. Karena memang terkadang itu kita butuh suatu ketika mencium bau harum, suatu ketika mencium bau yang mengganggu hidung kita. Nah, bagi sebagian kita simbukan ini mungkin mengganggu di hidung. Nah, ini sudah ketemu mana ujung dan mana pangkal. Nah, ini kita potong-potong kira-kira 2 sentian. Nah, kita mulai dari ujung yang paling muda ya, jangan sampai terbalik karena ini memang sudah panjang. Nah, ini kita luruskan dulu, kita ambil ujung yang paling muda. Nah, ini sudah ketemu. Nah, ini kita potong aja di sini. Kita potong saja di sini. Nah, ini kan sudah kelihatan ini. Apa ini? Namanya ini. Dari posisi daun
Nah ini kan kelihatan mana yang ujung, mana yang pangkal. Nah nanti kalau kita motong lagi kita perhatikan mana ketiak daun dan mana ujung. Nah hanya saja kalau ketemu yang sudah kering dan tidak ada daunnya, ini memang agak tidak kelihatan, tapi tetap kelihatan mana yang ujung mana yang pangkal. Jadi karakter apa ini namanya, ini gantelannya kalau bahasa Jawanya ini. Nah ini di bawah ada gantelannya, nah di atas ini ada seperti tunas. Nah ini yang bagian atas, dan yang ada gantelan ke bawah ini ada yang bagian bawah. Yang lebih mudah ya memang yang ada daunnya seperti ini. Nah ini kan kelihatan. Ini ada mata tunasnya di sini, terus kemudian ada daunnya di bawahnya. Nah demikian teman-teman yang berbahagia. Bagi teman-teman yang ingin menyetek daun simbukan, mungkin salah satu cara menentukan mana bawah, mana pangkal, mana ujung supaya tanamannya tidak terbalik. Nah ini kita salah satu caranya seperti itu. Nah ini kita teruskan saja, kita potong kira-kira 10 sentian aja, nanti kita tanam. Nah ini setelah kita menemukan ujung mana pangkal, kita potong lagi. Diukur kira-kira aja, kita usah pakai sentian. Nah, nanti karena harapannya tumbuhnya juga bisa tumbuh banyak ya. Nah ini kira-kira segini, mungkin terlalu panjang, tapi karena ini bibitnya banyak, enggak apa-apa. Kita panjang, ini mungkin cepet panjang, ini cepet panjang, cepet tumbuh. Nah ini kita posisikan seperti ini, nanti supaya tidak terbalik. Nah ini kita potong lagi. Nah ini ada lagi. Kita potong seperti ini, kita sisakan yang ada tunasnya di atas. Teman-teman yang berbahagia, meskipun sudah layu, karena ini diambil sudah beberapa hari yang lalu, itu insya Allah masih mungkin untuk tumbuh. Nanti kita ini aja, kita tanam saja ya. Nanti kan kita yang penting sudah berikhtiar, nanti kan sama yang menumbuhkan ini, sama penguasa kehidupan ini, nanti kan bisa ditumbuhkan kalau memang rezeki kita. Nah ini demikian selanjutnya, mana pangkal mana bawah jangan lupa kita potong saja di sini, kita letakkan seperti ini. Begitu seterusnya, jangan terbalik ya. Kalau terbalik bisa jadi tumbuhnya kurang sempurna atau mungkin tidak tumbuh. Kalau ini kan bisa kita amati tadi mana bawah, mana pangkal, mana ujung, karena ini masih ada akarnya. Mungkin kalau teman-teman nemu yang sudah terpotong semacam ini, tadi mengamatinya seperti itu. Mana yang ujung, mana yang pangkal, kita amati ketiak daunnya. Nanti bisa ditentukan mana yang pangkal, mana yang ujung. Teman-teman yang berbahagia di masyarakat kami atau di desa kami ya, seingat saya waktu saya masih kecil, nah ini juga sembukan ini juga bermanfaat bagi anak-anak yang masuk angin. Nah sembukan ini bisa melancarkan atau memudahkan kita untuk buang angin. Nah, kalau Jawanya ini botok sembukan. Nah ini menarik nih. Kita menanam di pekarangan, nanamnya di pot. Nah kita kalau butuh sembukan atau pingin membuat botok, nah itu mudah. Kita tidak perlu cari kemana-mana, di lingkungan rumah kita tersedia. Ini bisa ditanam di pot juga, dan ini sangat mudah. Yang penting media tanamnya itu sudah ada. Kemudian kalau sudah kita tanam, untuk merawatnya ini juga mudah. Ditempatkan di tempat yang terang, yang cukup matahari, tapi tidak sangat kepanasan, tidak sangat. Dan kita siram tiap hari, kita kasih air. Insya Allah bisa tumbuh dengan baik.
Wah, teman-teman yang berbahagia, ini cukup ini simbukannya cukup banyak ini kalau kita tanam itu bisa beberapa pot ya, nanti beberapa pot. Ini kita pelan-pelan saja supaya tidak terbalik, karena ini dari batang utama itu kan sudah tumbuh batang baru yang muda itu. Kalau kita tidak telaten ke susu, nah bisa jadi terbalik. Tapi kalaupun terbalik, kita nanam lagi sampai tanaman yang kita rawat ini bisa tumbuh dengan sempurna. Nah, ini sudah ketemu ujungnya. Kita rapikan aja, yang panjangnya tidak sama ini kita rapikan dulu, kita sisihkan. Ini kita potong kira-kira 10 cm sepanjang atau selebar telapak tangan kita. Ini insya Allah dengan begini lebih mudah untuk menanam simbukan, dan mungkin bisa kita kalau ini bisa tumbuh dengan sempurna, bisa kita berbagi dengan teman atau tetangga, atau kita titipkan penjual sayur ya. Nah, nanti kan bisa menambah income. Oke, teman-teman yang berbahagia, ini dia bibit simbukan yang kita tanam sudah cukup banyak. Teman-teman yang berbahagia, nah di batang bawah atau batang bawah dari bibit simbukan yang kita ambil hari ini kan jarak jarak ketiak daun yang sini dengan yang sini kan cukup jauh ya. Kalau nanti kita syukur potong, misalkan dipotong di sini, itu kan kemungkinan tumbuhnya kecil. Nah, ini kita sisa, biasanya yang tumbuh itu ada akar, kemudian ada tunas baru, itu kan biasanya di ketiak daun yang ada tunasnya ini. Nah, ini yang ujung sini kita buang, kita kasih mata tunas yang di sini, kemudian sampai di sini. Nah, ini kita sisakan 2 seperti ini. Jadi yang bawah sendiri ini harapannya bisa tumbuh akar, dan yang di ujung sini bisa tumbuh tunas. Kira-kira seperti itu teman-teman. Ini kita jadikan seperti itu. Kita ambil tunasnya di sini, kita potong di sini. Nah, ini kan ada tunas. Nah, di sini ada. Ini juga harapannya nanti bisa berakar. Kita paskan di sini. Baik teman-teman yang berbahagia, ini bibit simbukannya yang akan kita tanam sudah nyepak, sudah kita potong dan kita tata sedemikian rupa, dan siap kita semai, kita encep-encepkan atau kita tanam. Kemudian ini media tanamnya potnya ya, karena ini kita masih menyemai, kita semai di gelas bekas. Nah, gelas bekasnya ini sudah kita lubangi. Nah, sudah tinggal mengisi kemudian menanam. Oke, teman-teman yang berbahagia. Nah, kalau biasanya saya itu menanam dengan tangan kosong, ya, kali ini kita tidak menanam dengan tangan kosong.
dengan sarung tangan atau cakar online. Hari ini kita mencoba menggunakan salah satu alat yang kita gunakan untuk menanam. Nah, ini coba saya menggunakan seperti ini, menggunakan sarung tangan yang ada cakarnya ini. Apakah bisa kita gunakan dengan sempurna atau tidak? Nah, ini kita coba. Dan sebenarnya bisa. Hanya tangan saya kurang terbiasa kayaknya ini. Kurang terbiasa, jadi kurang nyaman. Tapi seharusnya bisa. Tinggal kita membiasakan diri. Nah, itu. Nah, karena saya kurang terbiasa, jadi ya tidak biasa. Sepertinya ini saya akan kembali menggunakan tangan langsung. Karena belum terbiasa menggunakan sarung tangan berkuku. Oh, ini lebih nyaman teman-teman. Ini lebih nyaman teman-teman yang berbahagia. Ini kita tinggal memadatkan sedikit menggunakan ini ya, sarung tangan. Memang ini agak berbeda ketika kita menggunakan tangan langsung. Supaya sebenarnya ini bisa teman-teman yang berbahagia, hanya saya kurang terbiasa saja dan rumangsaku, perasaan saya kurang nyaman, jadi saya lepas lagi, tidak saya pakai. Sekarang saya coba menggunakan ini sekrop kecil ya. Nah, ini untuk nyekrop. Nah, ini yang memadatkannya pakai gagangnya. Dan ini sepertinya lebih nyaman di tangan saya. Demikian teman-teman. Nah, yang sudah diencep-encepkan ini kita taruh di nampan dulu. Demikian selanjutnya sampai nanti bibitnya habis. Kita masukkan sepersekian saja, sepertiga dari tinggi pot, dan kita isi dengan bibit. Satu pot itu bisa kita isi 4 atau 5, bahkan ini lebih karena ini bibitnya cukup banyak. Jadi tidak apa-apa, kita encepkan banyak-banyak, kita tancapkan banyak-banyak. Dikasih bibit banyak itu supaya kemungkinan bisa tumbuh itu lebih banyak. Kita tancapkan lagi teman-teman yang berbahagia. Kita padatkan di sini supaya ini bibit yang kita tanam ini tidak goyang ya, kalau disiram dan sebagainya tidak goyang, dan lebih cepat, nanti harapannya lebih cepat tumbuh akar. Akarnya bisa lebih cepat tumbuh. Jangan sampai terbalik supaya pertumbuhannya lebih cepat. Kalau terbalik nanti gitu. Kalau terbalik nanti kita nanam lagi, kita cari bibit lagi.
Baik teman-teman yang berbahagia, setelah kita tancapkan atau kita taruh di media gelas ini, selanjutnya kita letakkan di tempat yang teduh supaya bisa tumbuh dengan baik sebelum nanti kita pindah ke tempat yang lebih banyak matahari. Kita paskan supaya tidak roboh ya. Nanti tinggal kita sirami, kita letakkan saja seperti ini, kita rapikan teman-teman. Ini sudah habis, sudah apa ini? Sudah selesai bibit yang kita potong tadi, yang kita siapkan untuk kita tanam, dan alhamdulillah sudah kita tanam semua. Teman-teman yang berbahagia, kesempatan kali ini saya menanam bibit sembuhan ini. Untuk potnya saya menggunakan pot gelas bekas minuman. Kemudian untuk media tanam saya menggunakan sekamnya padi campur dengan sedikit pasir, dengan satu bagian pasir, satu bagian sekam, satu bagian pupuk kandang. Harapannya dengan campuran ini bisa tumbuh dengan baik ya. Nah, setelah kita tanam, kita angkut ke tempat yang teduh tadi, untuk kita siram. Ini tempatnya menyelempit. Baik teman-teman yang berbahagia, bibit yang kita semai, yang kita sudah potong-potong tadi sudah selesai kita tancapkan di media tanam ya. Kemudian sudah kita tata seperti ini supaya nanti disiram itu tidak roboh. Tata yang kita jadikan satu lokasi ya, satu tempat saja supaya nanti merawatnya mudah. Ini kira-kira setelah kita semai ini, kemudian kita tanam, mungkin sekitar seminggu atau 2 minggu nanti bisa tumbuh ya, harapannya bisa tumbuh dengan baik. Nah, ini untuk pinggirnya, untuk pinggir atau tepiannya kita kasih batu bata supaya lebih kokoh dan tidak mudah terguling. Nah, ini yang tepi sini kita juga kasih batu bata untuk supaya ini tidak terguling juga. Baik teman-teman yang berbahagia, bibit sudah kita semai dan sudah di posisi
tinggal kita siram dan kita tunggu bisa tumbuh. Nah, setelah kita semai, kita siram, dan harapannya setiap hari nanti kita siram, tidak harus banyak, tapi tiap hari diusahakan bibit yang kita semai itu basah atau lembab. Demikian kegiatan kita di pagi hari ini, semoga bisa menjadi tambahan informasi, tambahan inspirasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.